Saudara sekalian, kita memasuki hari ke-6 Novena Maria Guadalupe yang bertemakan Maria dan Alam Ciptaan. Nah, di sebuah lembah kering hiduplah seorang petani tua bernama Pak Leman. Ia terkenal karena memiliki sebuah pohon apel yang tampak sangat subur. Daunnya rimbun, cabangnya kuat, dan bunganya merekah indah setiap musim semi. Namun anehnya, ketika musim panen tiba, buah yang dihasilkan selalu kecil, keras, dan pahit. Para tetangganya yang penasaran bertanya, "Pak, kenapa pohon yang seindah ini buahnya buruk sekali?" Pak Leman hanya berkata, "Saya hanya menyirami daunnya setiap hari dan memoles batangnya dengan minyak agar terlihat bagus." Nah, sementara itu, saudara, di pinggir lembah itu ada seorang petani lain yang bernama Ana. Pohonnya tak menarik, daunnya tak lebat, batangnya penuh goresan karena angin dan hujan. Namun, setiap musim pohon itu menghasilkan apel merah yang manis dan segar. Orang-orang dari desa datang membeli buah dari pohon Ana. "Bagaimana kau merawatnya?" tanya seorang tetangga. Ana menjawab, "Saya memberi pupuk yang baik, menyiram akarnya secara teratur dan membiarkannya tumbuh dengan jujur meski tampak sederhana. Saya tak peduli penampilannya, asal akarnya kuat dan buahnya baik." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan rohani kita sering tergoda untuk menilai seseorang atau bahkan diri sendiri dari penampilan luar, kefasihan berbicara, gaya berdoa, gelar rohani, banyaknya pelayanan, atau jumlah pengikut. Seperti pohon Pak Leman, segala sesuatu tampak rapi dan mengesankan. Tapi Yesus Sang Guru yang Maha Tahu hati kita berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Pohon Pak Leman melambangkan kehidupan rohani yang dibangun dari citra, bukan demi kebenaran. Ia merawat apa yang nampak, bukan apa yang memberi hidup. Daun dipoles, batang dibersihkan, tapi akar diabaikan. Dan akar itulah yang menyerap sumber kehidupan, yakni relasi pribadi kita dengan Allah. Sebaliknya, Ana, petani muda yang tidak peduli pada citra, ia memperhatikan hal-hal yang tak terlihat, tanah yang subur, akar yang sehat, dan proses yang lambat namun jujur. Ia memberikan pohonnya diuji oleh hujan, matahari, dan musim. Dan dari pohon itu buah manis lahir sebagai hasil kesetiaan yang tersembunyi. Nah, saudara, Yesus memperingatkan tentang nabi-nabi palsu. Bukan hanya soal sesat secara ajaran, tapi juga palsu secara hati. Berkata tentang Allah tapi tak hidup dari Allah. Kata-katanya bisa manis, doanya bisa panjang, tapi jika buah hidupnya melukai, menghisap, atau memanipulasi, maka itu bukan pohon yang baik. Buah tidak bisa dipalsukan. Kita bisa menempelkan buah plastik di pohon mati, tapi waktu akan mengagumkan atau mengungkapkan segalanya. Dalam relasi, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari, buah sejati muncul dari akar yang tersembunyi, tapi kuat akar yang tertanam dalam Kristus. Nah, dalam kaitannya dengan novena kita pada hari yang ke-6 dengan tema Maria dan Alam Ciptaan, kita diingatkan bahwa dalam penampakan di Guadalupe, Maria tampil tidak merusak apapun, tidak menuntut pembangunan mewah, tidak memaksa sistem tertentu. Ia hadir dalam kesederhanaan dan harmoni. Bahkan mukjizatnya pun lewat bunga dan tilma, bukan lewat kekerasan atau kekuasaan. Ia adalah bunda dari pohon kehidupan yang berakar pada kasih dan berbuah dalam perdamaian antara manusia dan ciptaan. Nah, hari ini saudara-saudara, kita diajak untuk bertanya, bukan hanya apakah hidupku berbuah, tapi juga apakah buah hidupku menyembuhkan relasi manusia dengan alam. Apakah aku ikut serta dalam ekologi kasih sebagaimana Maria, ataukah aku justru menutupi kebusukan hidupku dengan daun-daun religiusitas yang palsu? Saudara-saudari, Maria tidak tampil sebagai yang merusak, tidak menuntut apapun dari kita. Dia ingin mengasihi kita. Ia menampakkan diri di tengah alam, di atas bukit tepeyak, di antara bunga kasil yang bermekaran secara ajaib, dan memakai mantel yang berhiaskan bintang-bintang. Seluruh pewahyuan ilahi itu
berbicara melalui alam ciptaan. Maria tidak hanya menyapa manusia, tapi juga mengikut sertakan alam sebagai bahasa kasih Allah. Marilah kita berdoa. Bunda Maria dari Guadalupe, Engkau hadir di tengah alam dalam bunga-bunga yang tak biasa, dalam keheningan bukit Tepaya. Ajarilah kami untuk hidup selaras dengan ciptaan, bukan sebagai penguasa yang serakah, tetapi sebagai penjaga kasih seperti dirimu. Jadikanlah hidup kami seperti pohon yang berakar pada Allah, agar buah-buah kami mempersembahkan damai, bukan kerusakan. Amin.